Doa seorang ibu untuk Raka. Di sebuah desa kecil yang tenang, tinggallah seorang anak laki-laki bernama Raka bersama ibunya, Bu Mirna. Raka adalah anak sematawayang yang terlahir dari keluarga sederhana. Bu Mirna bekerja sebagai penjual sayur di pasar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kehidupan mereka jauh dari kata mewah. Tetapi bagi Bu Mirna, memiliki Raka adalah kebahagiaan tak ternilai. Namun sejak kecil, Raka dikenal sebagai anak yang bandel dan keras kepala. Di usia yang seharusnya menjadi masa manis, Raka malah sering membuat orang-orang di sekitarnya mengelus dada. Bukannya membantu ibunya atau belajar seperti anak-anak lain, Raka lebih suka bermain-main dan membuat keributan di lingkungan mereka. Para tetangga sudah hafal dengan tingkah nakalnya. Ia sering memanjat pohon tetangga untuk mengambil buah-buahan, bermain petasan sampai larut malam, dan bahkan pernah memecahkan kaca jendela rumah Pak Ahmad yang tinggal di sebelah. Setiap hari, Bu Mirna harus menghadapi laporan keluhan dari tetangga tentang kelakuan Raka. Setiap kali itu pula, ia menasihati Raka dengan suara lembut, berharap anaknya akan sadar dan berubah. Raka, nak, dengarkan kata-kata ibu. Jangan terus-terusan membuat masalah ya. Kalau kamu terus begini, orang-orang bisa semakin tidak suka padamu. Ibu ingin kamu jadi anak yang baik, yang bisa disayangi semua orang. Namun Raka seringkali menanggapinya dengan acuh tak acuh. Nasihat Bu Mirna seolah hanya angin lalu. Raka bahkan sesekali membantah. "Ah, ibu selalu cerewet. Raka mau bebas, gak mau diatur-atur." Raka tumbuh menjadi remaja yang semakin sulit diatur. Teman-temannya adalah anak-anak yang juga bandel dan sering membuat ulah. Mereka sering keluyuran hingga larut malam, berkumpul di lapangan desa untuk menyalakan petasan atau sekedar nongkrong sambil merokok sembunyi-sembunyi. Bu Mirna tahu bahwa teman-teman Raka memberi pengaruh buruk. Namun setiap kali ia mencoba melarang, Raka malah menjadi lebih keras kepala. Hari demi hari, hati Bu Mirna terasa semakin berat. Ia khawatir jika suatu hari Raka akan tersesat terlalu jauh. Ia pun semakin sering berdoa dan meminta petunjuk dari Tuhan agar Raka diberikan jalan yang lebih baik. Setiap malam, Bu Mirna bangun diam-diam, melaksanakan sholat tahajud dan berdoa dalam linangan air mata, memohon agar anaknya mendapat petunjuk dan berubah menjadi anak yang lebih baik. Suatu malam, ketika Raka baru saja pulang setelah berkeliaran dengan teman-temannya, ia mendapati ibunya masih terjaga. Wajah Bu Mirna terlihat lelah, namun senyum lembutnya tetap menghiasi wajahnya. "Raka, kamu belum makan malam kan? Ibu sudah menyiapkan makanan. Ayo, makan dulu nak," ucap Bu Mirna dengan suara pelan. Raka menghela napas malas, lalu duduk dan mulai makan tanpa banyak bicara. Meski sering bersikap keras kepala, sebenarnya di lubuk hatinya, Raka menyadari bahwa ibunya sangat menyayanginya. Tetapi rasa sayang itu belum cukup membuatnya sadar. Ia masih terlalu tenggelam dalam dunia remajanya yang penuh kebebasan. Hari-hari pun berlalu. Suatu hari, teman-teman Raka
satu persatu mulai mengalami masalah. Beberapa teman dekatnya yang memilih berhenti sekolah mulai mengalami kesulitan dalam hidup. Ada yang harus bekerja keras di usia muda untuk membantu keluarga. Ada pula yang terjerumus dalam pergaulan yang lebih buruk. Raka mulai menyaksikan bagaimana sulitnya hidup tanpa arahan yang jelas. Dari situ, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan caranya menjalani hidup selama ini. Raka pulang dengan perasaan yang sedikit berbeda malam itu. Ia melihat ibunya yang sedang menyiapkan makan malam, dengan tangan yang mulai keriput dan wajah yang semakin terlihat menua. Dalam hati, ia mulai teringat betapa seringnya ia mengabaikan nasihat ibunya selama ini. Ada rasa bersalah yang mulai muncul di dalam dirinya. Di hari-hari berikutnya, Raka mulai berubah. Ia mencoba mengurangi waktu bermain dengan teman-temannya dan lebih banyak membantu ibunya di pasar. Bu Mirna yang menyaksikan perubahan ini tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. Raka kini mulai belajar bekerja lebih keras, dan ia mulai merasakan sendiri betapa beratnya perjuangan ibunya selama ini. Setiap kali ia mengelap keringat yang menetes di wajahnya, ia merasa semakin bersalah karena dulu tidak pernah menghargai pengorbanan ibunya. Perubahan Raka tidak terjadi sekejap. Ada masa-masa sulit di mana ia tergoda untuk kembali ke jalan lama. Tetapi tekadnya yang kuat membuatnya terus melangkah ke arah yang lebih baik. Ia mulai lebih rajin ke sekolah dan bahkan belajar untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Setiap malam saat Bu Mirna sedang tertidur lelap, Raka menatap wajah lelah ibunya dan berbisik dalam hati, "Maafkan Raka, Bu. Raka akan membalas semua pengorbanan ibu." Beberapa tahun kemudian, Raka berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Berkat kerja kerasnya, ia berhasil mendapatkan pekerjaan yang layak di kota. Meski jauh dari rumah, Raka selalu menyempatkan pulang setiap bulan untuk mengunjungi Bu Mirna. Setiap kali pulang, ia selalu membawa oleh-oleh untuk ibunya. Dan setiap kali itu pula, ia tak pernah lupa untuk meminta maaf atas semua kenakalan dan kesalahan di masa lalu. Suatu malam saat Raka sedang duduk bersama Bu Mirna di depan rumah, ia menggenggam tangan ibunya dengan lembut dan berkata, "Bu, maafkan Raka atas semua tingkah laku Raka dulu. Raka tahu ibu pasti sangat menderita karena kenakalan Raka. Raka bersyukur karena ibu tidak pernah menyerah, selalu mendoakan dan memberi kasih sayang." Air mata mengalir di pipi Bu Mirna. "Ibu tidak menyesal, Nak. Kamu adalah anugerah terbesar yang ibu miliki. Ibu hanya bisa berdoa agar kamu selalu dalam lindungan Tuhan dan menjadi anak yang baik," jawab Bu Mirna sambil tersenyum haru. Raka kini menjadi anak yang sukses dan bahagia. Ia selalu mengingat pesan-pesan ibunya dan tak henti-hentinya merasa bersyukur. Setiap kali ia berdoa, ia selalu menyisipkan doa khusus untuk ibunya, mengucap syukur atas segala ketabahan dan cinta yang telah diberikan selama ini. Dan kini, ia berjanji dalam hati bahwa ia akan menjaga dan membahagiakan ibunya sebagai wujud rasa terima kasih atas semua pengorbanan dan doa seorang ibu yang tak pernah lelah.